Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wiranda Hasibuan dengan NIM 4231131061 ingin menjelaskan tentang sistem periodik unsur, yaitu menentukan golongan dan periode unsur golongan A dan B. Yang pertama adalah tabel periodik. Tabel periodik yaitu suatu bentuk tabel yang menunjukkan susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom. Tersusun berisi sejumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Tabel periodik terbagi dalam 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Dalam satu periode atau baris, di bagian kiri itu menunjukkan sifat logam, sedangkan bagian kanan untuk menunjukkan sifat non-logam. Berikut tabel periodik unsur. Yang kedua adalah cara menentukan golongan dan periode. Golongan suatu atom ditunjukkan melalui kulit atau subkulit yang ditempati oleh elektron valensi atau elektron terakhir yang menempati kulit subkulit atom atau elektron terluar. Sementara jumlah kulit atom yang ditempati elektron menunjukkan periode atom. Diketahui ada 2 cara yang digunakan untuk melakukan konfigurasi elektron, yaitu model Bohr dan mekanika kuantum atau subkulit. Ketika kita ingin mencari golongan A dan golongan B, kita menggunakan cara yaitu asas Aufbau. Menurut prinsip Aufbau ini, elektron di dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah. Sedangkan elektron-elektron akan berada pada orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Seperti gambar yang di samping, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, golongan A bisa kita kerjakan dengan cara Aufbau dan kulit atom terluarnya. Golongan A terdiri dari golongan utama, yaitu yang dimulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. Yang kedua adalah golongan transisi yang terdiri dari golongan 1B sampai dengan 8B. Kita akan menentukan tentang golongan dan periode. Golongan suatu atom bisa kita lihat dengan cara elektron valensinya. Yang kedua, kita akan menentukan tentang periode. Kamu bisa mengerjakan periode dengan cara melihat kulit atom terbesarnya. Oke, mari kita kerjakan contoh agar mudah dimengerti. Contoh yang pertama yaitu Na, unsur Na yaitu natrium dengan nomor atom 11. Kita akan menggunakan cara Aufbau, yaitu yang dimulai dari yang pertama, 1s2, 2s2, 2p6. Oke, mari kita hitung elektron valensinya. 2s2 tambah 2p6 8, Kak. Tambah 2 jadi 9. Loh, sedangkan aturannya itu yang terakhirnya itu setelah 2p6 3s2. Jadi gimana ini, Kak? Oke, biar nomor atomnya itu pas 11, maka kita tambahi dengan 3s1. Jadi 2 tambah 8 tambah 1 yaitu 11. Jadi seperti itu. Oke, mari kita tentukan golongan dan periodenya. Seperti yang kita ketahui, menentukan golongan yaitu melihat elektron valensinya. Maka kita melihat elektron valensi yang terakhir, yaitu yang terakhir 3s1 kan? Jadi kita buat 1. Oke, sekarang menentukan periode. Seperti yang saya jelaskan tadi, menentukan periode kita melihat kulit atom terluarnya. Maka kita melihat kulit atom terluar yang terakhir. Ya, kulit atom terluarnya itu yang paling besar gitu loh. Jadi kan 3s1. Jadi kulit atomnya itu 3. Jadi periodenya 3. Maka golongannya yaitu golongan 1A, periode ketiga. Contoh kedua yaitu Mg atau magnesium dengan nomor atom 12. Seperti tadi, kita menggunakan asas Aufbau yaitu 1s2, 2s2, 2p6, lalu apa? 3s2, karena 6 tambah 2 8, tambah 2 10, tambah 2 12. Pas kan menjadi 12 nomor atom. Baru kita akan menentukan golongan dan periode suatu unsur Mg. Seperti yang tadi, golongan kita lihat golongan terakhirnya. Elektron valensi terakhirnya yaitu 2, maka golongannya 2A. Menentukan periodenya yaitu melihat atom kulit terluar yang paling besar, yaitu atom terluarnya itu 3,
Maka golongannya tuh golongan 2A periode ketiga. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa Kak tidak dihitung 2P6 3S1? Karena jika golongan A itu terdiri dari S atau SP, maka itu periode golongan A. Kenapa tidak diikutkan 2P6 3S1? Karena 3S1 itu tidak ada temannya gitu, tidak ada teman P-nya. Makanya kita buat 3S1. Menjelaskan tentang golongan A, maka saya akan menjelaskan tentang golongan B. Golongan B memiliki ciri-ciri, yaitu jika memiliki atom kulit terluarnya S, SP, atau PD, maka itu termasuk golongan B. Di PPT saya akan menjelaskan tentang pola agar kita mudah dalam mengerjakan golongan B. Adapun pola untuk golongan B sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu unsur atom Fe dengan nomor atomnya 26 menggunakan asas Aufbau yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lalu kita akan menentukan periode dan golongan suatu atom Fe. Dengan cara menentukan periodenya dengan melihat kulit atom terluar yang paling besar yaitu 4. Menentukan golongannya yaitu dengan menghitung kulit kedua yaitu SD dengan 4S2 3D6. 6 tambah 2 8 dengan menggunakan rumus. Golongan B memiliki rumus yaitu NS buka kurung N kurang D tutup dikali D. Maka hasilnya 6 tambah 2 sama dengan 8. Contoh yang kedua, yaitu contoh SC dengan nomor atom 21 menggunakan asas Aufbau yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Kita akan menggunakan periode dan golongannya, menentukan periodenya dengan melihat atom terluar yang paling besar yaitu 3. Menentukan golongannya yaitu kita menggunakan rumus NS N kurang 1D yaitu 2 ditambah 1 3. Maka golongannya 3, periodenya 4. Berikut cara mencari golongan dan periode golongan A dan golongan B. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.